Kemudian sampai pelajaran yang sudah lewat, yaitu sampai kepada doa qunut dalam i'tidal dalam sholat subuh, bahwa zikir yang kita baca dalam i'tidal untuk seorang imam itu cukup membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu cukup. Seandainya diperkirakan makmum itu ridha dengan bacaan yang lebih dari itu, maka kita tambahi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah membaca itu, apabila dalam sholat selain subuh langsung dalam mazhab yang Syafi'i, yaitu mengangkat tangan untuk membaca doa dalam mazhab kita. Itu khusus dalam sholat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, doa qunut adalah sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan maka disunnahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Bukan wajib, sunnah dengan sujud sahwi. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kemudian apabila kita sudah selesai qunut, berhenti sejenak, turunkan tangan, kemudian kita turun ke sujud.
Ketika turun, cara turun pertama disunnahkan kita, ya, yang pertama kita letakkan adalah lutut kita nih, letakkan. Kemudian setelah kita meletakkan lutut kita atau dengkul kita, baru kita meletakkan dua tangan. Tartibnya begitu. Nah, setelah meletakkan dua tangan, baru kita letakkan berbarengan jabah kita, jidat kita dengan hidung kita, baru nempel. Nah, jadi sujud itu jangan begini, sehingga jabah kita, jidat kita nempel, sedangkan hidung tidak nempel. Nah, tapi tidak nempel. Menghukumi makruh. Jadi sunnahnya ketika kita jabah kita, itu jidat kita bareng menempel, kedua-duanya menempel. Sering saya lihat kadang-kadang orang yang sujud hitamnya di sini. Nah, kalau hitamnya di sini berarti sujudnya gimana itu? Nah, berarti kan kalau hitamnya di sini, sujudnya begitu. Berarti hidung nggak nempel, itu nggak bagus. Nah, kalau toh orang yang sering sujud itu hitam bukan di sini, tapi di sini. Karena dia sujudnya itu. Nah, jadi cara meletakkannya, pertama kita letakkan lutut kita, kemudian dua tangan kita, kemudian jidat kita. Kaki kita. Kaki ketika sujud untuk kaki. Nah, begini. Disunnahkan jari itu sampai menghadap ke kiblat. Dilipatkan sampai hadap ke kiblat jarinya. Nah, kemudian jarak antara kaki dan kaki itu cukup 1 jengkal. Jarak antara kaki dan kaki cukup 1 jengkal. Nah, kemudian disunnahkan ketika sujud bagi laki-laki menjarangkan antara pinggir badan dengan lengan. Ya, sunnah. Kalau untuk perempuan sunnah dirapatkan ketika sujud. Nah, kemudian untuk laki-laki juga disunnahkan antara paha dengan perut itu jarak, jangan rapat, enggak. Nah, sehingga ketika kita sujud, ya, ketika kita sujud antara paha kita dengan perut kita itu renggang, ada jaraknya, tidak menempel. Antara samping badan kita dengan lengan kita pun ada jaraknya, tidak menempel untuk laki-laki. Nah, kemudian posisi tangan itu terletak di bawah pundak. Posisi tangan itu terletak di bawah pundak. Seandainya dari pundak kita ada yang jatuh, maka akan jatuh di atas tangan kita. Jadi jangan sampai di sini kayak gini, bebas. Seperti dalam takbiratul ihram. Nah, itu. Nah, kita letakkan tangan pasti bawah pundak. Dan posisi tangan jangan dibuka begini, tapi rapatkan begini. Rapatkan begini dan hadapkan ke kiblat. Tangan itu. Nah, itu. Sebagian kita ada yang dibuka begini, ada yang begini, tapi yang sunnah tangan itu didom, satukan, kemudian luruskan ke kiblat.
posisi tangan. Nah itu cara meletakkannya. Nah itu ketika kita sujud seperti begitu, itu hukumnya sunnah, dan yang wajibnya adalah satu, meletakkan anggota yang 8 atau tulang yang 8. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk bersujud dengan menggunakan 7 tulang. Nah, makna 7 tulang, yang pertama tulang kepala depan, yaitu jabhah. Kemudian 2 telapak tangan, ada tulangnya juga. Kemudian yang ketiga 2 lutut, dan yang ketiga, yang ketujuh yaitu 2 telapak jari kaki. Jadi 2 coba 7. Nah itu yang wajibnya. Sehingga kalau dia sujud, kakinya tidak letakkan begini, tapi begini, maka menurut Imam Nawawi sujudnya tidak sah. Ya, sujudnya tidak sah. Mesti dia lipatkan begini. Jadi ya, itu. Nah kemudian untuk jabhah kita atau jidat kita ini mesti terbuka. Mesti terbuka, tidak mesti terbuka semua. Yang penting ada bagian jidat kita, jabhah kita yang menempel ke tempat sujud. Ya, yang menempel ke tempat sujud. Itu aja. Seandainya ada yang menghalangi sedikit sehelai rambut, nggak jadi masalah. Yang penting ada bagian jidat kita yang langsung bersentuhan dengan tempat sujud. Al-Sunnah ayat sudah ala syai'in minal jabhah. Tidak mesti semua, yang penting ada sesuatu yang nempel ke tempat sujud. Nah itu dalam sujud. Kemudian juga dalam sujud disyaratkan dalam sujud, yaitu mesti yang atas di bawah, yang bawah di atas. Nah, kalau kita duduk, kepala kita di atas, pantat kita di bawah. Nah, ketika sujud mesti kepala di bawah dan pantat di atas, berarti nungging. Nah, sehingga kalau sujud itu mesti nungging. Kalau dia sujud tidak begini, rata begini, seperti lebih tinggi sujudnya ke bantal misalkan, nah hukumnya maka sujudnya dihukumi tidak sah. Karena syarat sujud yaitu mesti yang bawah di atas, yang atas di bawah. Itu sujud. Karena sujud itu keadaan penghormatan kepada Allah yang paling tinggi. Tidak ada penghormatan yang lebih tinggi dari sujud. Oleh karena itu tidak diperbolehkan penghormatan dengan sujud kepada selain Allah. Itu penghormatan yang sangat hebat. Sampaikan yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Nah itu. Kalau ada orang sujud kepada selain Allah, maka itu hukumnya haram. Apabila dia penyembahan, maka hukumnya musyrik. Ya, hukumnya musyrik. Kemudian hadirin rahimahumullah, nah ketika kita sudah sujud dengan tadi wajibnya meletakkan kepada 7 tulang, kemudian wajib dibuka jidatnya, kemudian dalam kondisi yang menungging begini, kemudian juga jabhah kita itu jangan sampai agak diangkat, bebankan, tapi jangan terlalu ditekan. Biarkan seberat-beratnya. Seandainya kita sujud ke kapas atau ke bantal, niscaya ada bekasnya. Nah itu, jangan sampai ditahan, jangan sampai jangan. Kalau ditekan begitu, khawatir cepat berem, cepat hitam nantinya. Nah, kalau diangkat begini tidak sah. Biarkan seadanya. Nah ini dalam
hukumnya memberatkan atau tahammul atau tasakhul jabhah, itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian setelah kita sujud sempurna meletakkan tadi, kita disunnahkan membaca zikir sujud. Nah, zikir yang dibaca ketika sujud yaitu zikirnya Subhana Rabbiyal A'la. Ada riwayat yang lain menyebutkan ditambah wa bihamdi. Nah, karena ada riwayat lain membaca wa bihamdi, nah sehingga Imam Ghazali mengatakan sunnah ditambahi wa bihamdi. Nah, cuma ada ulama yang lain katanya riwayat Subhana Rabbiyal A'la itu sahih. Kalau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu riwayat lemah. Oleh karena itu kita gabungkan kedua-duanya dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la 2 kali, kemudian yang ketiga kalinya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jadi kita mengamalkan kedua-duanya hadis. Hadis yang sahih kita amalkan 2 kali. Hadis yang lemah kita amalkan juga walaupun 1 kali. Nah ini. Nah, adapun yang sudah kita perbuat dengan dibaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi ketiga-tiganya enggak jadi masalah. Tidak makruh, tidak apa, bahkan itu disunnahkan menurut pandangan Imam Al-Ghazali, sunnah ditambah wa bihamdi. Cuma ulama lain memandang katanya kalau cuma Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi saja berarti dia mengamalkan satu hadis meninggalkan hadis yang lain. Mengamalkan kedua-duanya itu lebih utama daripada mengamalkan salah satunya. Makanya kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, yang ketiganya baru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, apabila kita sendiri atau menemukan imam belum bangun dari sujudnya, untuk makmum yang menemukan imam belum mau dari sujudnya, maka hendaklah makmum tersebut jangan diam, jangan bangun mendahului imam, jangan diam, tapi lanjutkan bacaannya. Kalau dia tidak hafal, hanya hafal tasbih tersebut, maka bacalah tasbih tersebut sampai ukuran 11 kali maksimal. Kalau memang kita misalnya jadi makmum, kita sudah selesai 3 kali, tapi imam belum bangun juga, belum takbir juga, maka kita baca tasbihnya lanjutkan. Tapi yang lebih afdol, lebih utama, kita baca tasbih 3 kali dan disambung dengan bacaan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Kita baca itu sampai tabarakallahu ahsanul khaliqin, sampai situ. Nah, setelah itu baru kita bangun. Nah, ketika sujud mata jangan ditutup, mata dibuka supaya mata pun ikut sujud dengan kita. Jadi kalau sujud jangan mejem, tapi buka matanya. Ya, jangan mejem, buka matanya biar mata ikut sujud dengan kita. Dan juga rambut yang rambutnya panjang jangan diikat biar ikut sujud rambut gondrongnya sama dia. Laki-laki jangan diikat rambutnya, tapi biarkan rambut itu ikut sujud seadanya. Ya, bagi yang rambutnya panjang, kalau rambutnya diikat atau dimasukkan ke peci sehingga tidak ikut sujud, itu hukumnya makruh.
seperti mencegah rambut untuk ikut sujud bersamanya. Biarkan sujud rambut juga. Ya, dengan kita bareng bagi yang rambutnya panjang. Tapi kalau yang rambutnya dikuncir ke atas itu separuh, itu bukan makruh, hukumnya haram. Ya, laki-laki yang rambutnya dikuncir itu bukan makruh, haram. Kenapa? Karena rambut dikuncir itu bukan gaya laki-laki tapi gaya perempuan. Berarti haramnya kenapa? Karena laki-laki tersebut sudah menyerupai perempuan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah mengutuk kepada laki-laki yang menyerupai perempuan. Awas ya, sekarang banyak laki-laki yang rambutnya panjang dikuncir di sini. Sehingga tidak beda dengan perempuan. Nah, ini hukumnya haram. Ya, haram hukumnya. Ini sama dengan mengundang kutukan Allah. Ya, orang ini sama dengan menantang dan mengundang kutukan Allah. Silakan aja panjang rambut, tapi jangan sampai menyerupai seperti perempuan. Kemudian rahimahumullah, setelah kita sujud membaca zikir dengan baik, kemudian kita bangun dari sujud dengan diiringi membaca takbir. Allahu Akbar. Nah, kemudian kita duduk dengan tegap, dengan kepala merunduk, wajah pandangan ke tempat sujud, kemudian letakkan tangan kita pas dengan dengkul. Jadi kalau kita ini dengkul kita, lutut kita apa ini? Sehingga si tangan ini menghadap kiblat. Bukan begini. Nah, ini salah. Ini enggak menyalahi sunnah ya. Menyalahi sunnah. Sunnahnya itu begini. Nah, sehingga ini pas dengan ujung dengkul, bukan ke bawah. Kalau ke sini, berarti tangan kita bukan menghadap kiblat, menghadap ke bawah. Nah, ini begini. Letakkan seperti ini. Sama laki perempuan begini. Letakkan seperti begini. Nah, sehingga tangan itu menghadap ke kiblat. Jangan diginikan, tapi rapatkan. Rapatkan begini, letakkan di atas paha dan ujung jari di atas dengkul, di atas ujung dengkul. Jadi supaya posisinya itu menghadap ke kiblat, jangan ke bawah. Ya. Kalau dulu kita belajar sholat, praktek sholat, kalau tangannya lewat ke bawah, tunggu, disiplin dulu. Jadi sunnah itu walaupun nggak wajib, disiplin. Oh itu itu, saya sepas. Sama, yang kiri juga begini. Jadi tangannya kita rapatkan begini dan hadapkan ke kiblat. Nah itu. Posisi duduknya yaitu duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah kaki yang sebelah kiri ditidurkan begini. Dihamparkan. Kemudian pantat kita didudukkan ke kaki tersebut. Kaki kiri. Kaki kanan ditegakkan begini. Ya, kaki kanan. Ada orang yang duduknya itu bukan begitu, tapi begitu, silang. Kakinya itu salah, nggak sunnah. Yang benar bahwa kaki kiri itu dihamparkan dan duduk di atas kaki kiri. Kemudian kaki kanan ditegakkan begini dan dilipatkan bawahnya. Nah itu posisi duduk iftirash itu namanya. Nah itu posisi duduk yang paling sempurna dalam duduk di antara dua sujud. Nah kalau kita posisi kita sudah tepat dengan duduk tegap, kemudian kepala merunduk, tangan letakkan di atas paha kita, kemudian posisi duduk kita iftirash. Setelah sempurna baru kita membaca doanya 3 kali.
Nah, doa yang dibaca ketika duduk di antara sujud itu riwayatnya variasi. Ada yang Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Tidak pakai wahdini. Ada riwayat lain dari Ibnu Abbas, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, yang paling lengkap digabungkan dari riwayat yang biasa kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Wa'afini wa'fu anni. Dalam mazhab kita pun yang menambahi wa'fu anni itu hanya Imam Ghazali sebenarnya. Imam Ghazali menambahi wa'fu anni. Nah, yang kita baca semua seperti begitu. Jadi berapa? 8 poin doanya. Nah, ini doa dalam duduk di antara 2 sujud. Walaupun itu doa, tetap kita tidak disunnahkan mengangkat tangan. Jangan sampai ketika Rabbighfirli angkat tangan, jangan. Jangan. Tidak disunnahkan ketika Rabbighfirli tangan diangkat atau dibalikan begini, jangan. Tetap sunnah tangan seperti begitu. Walaupun zikir yang kita baca adalah bentuknya doa. Nah, dan itu Masya Allah, doa itu doa besar. Doa itu doa besar. Rabbighfirli, minta diampuni dosa. Kemudian warhamni, minta dikasih rahmat. Kemudian wajburni, minta ditambal segala macam kekurangan kita. Wajburni, ya Allah tambalah semua kekuranganku. Kemudian warfa'ni, minta diangkat derajat mulia. Wahdini, minta hidayah. Ya. Kemudian warzuqni, minta rizki yang halal, yang berkah. Kemudian wa'afini, dalam keadaan normal, sehat walafiat. Sehat. Semuanya afiah. Apa afiah? Tanpa ada kekeruhan yang membahayakan, membingungkan. Kalau kita punya rizki yang afiah, rizki yang tidak keruh. Kalau rizki yang tidak afiah, banyak rizki tapi penyakitan, itu tidak afiah namanya. Kita pengen afiah, wa'afini. Kemudian wa'fu anni, segala macam yang kita perbuat Allah maafkan semuanya. Lihat, itu doa besar. Makanya kita baca dalam sholat. Bahkan di luar sholat pun kita baca. Di luar sholat pun kita baca. Boleh kita baca. Bahkan dalam sujud pun kita boleh membaca Rabbighfirli tadi, tapi dengan catatan, awas. Catatan, jangan meniati zikir antara 2 sujud. Tapi kita niati membaca doa saja. Kalau dalam sujud, boleh, tidak apa-apa. Karena doa, Rabbighfirli. Itu doa besar, Masya Allah. Makanya orang yang rajin sholatnya, benar sholatnya, tidak akan miskin, wajar. Warzuqni dibaca. Terus orang yang rajin sholat akan terjaga dari kemaksiatan dan perbuatan yang keji, wajar. Karena wahdini, jadi wajar semuanya, Masya Allah. Nah, itu doa yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud. Kalau sudah selesai kita membaca doa tadi, kita kembali sujud lagi. Sujud itu 2 kali. Tidak ada rukun sholat yang diulang 2 kali kecuali sujud. Inilah istimewanya sujud. Nah, sehingga apabila sholat itu 4 rakaat, maka sujudnya 8 kali. Sujud paling banyak. Karena sujud yang paling istimewa. Bahkan apabila Bani Adam sujud, itu setan lari dan teriak-teriak. Kata setan, umirtu bis sujud
falam asjud fali anna wa umira ibnu adam bisujud fasajad falahul jannah. Kata Iblis ketika melihat orang sujud, Iblis langsung lari sambil berkata, aku disuruh sujud, tidak sujud, maka bagian aku neraka. Manusia disuruh sujud, bersujud, maka untuknya surga. Makanya orang yang sujud kepada Allah dalam sholat, insya Allah itu orang haram untuk masuk neraka. Perbaiki sujud, sholat, masya Allah, sujud yang baik. Nah setelah kita sujud 2 kali, baru kita bangun. Kalau memang belum sempurna rakaatnya, belum sesolatnya, berarti kita bangun langsung ke atas. Disunnahkan ketika bangun dari sujud itu disunnahkan duduk istirahat. Disunnahkan duduk istirahat. Jadi jangan langsung naik ke atas, tapi duduk sejenak, kemudian baru naik ke atas. Namanya duduk istirahat. Itu disunnahkan. Kecuali bangun dari sujud tilawah. Kalau bangun dari sujud tilawah itu tidak disunnahkan duduk istirahat, tapi langsung. Kalau sujud tilawah, makanya kalau sujud tilawah kita langsung bangun. Tidak disunnahkan duduk istirahat. Tapi kalau dari sujud yang bukan sujud tilawah, kita disunnahkan duduk istirahat sebelum kita bangun. Kemudian cara bangunnya bagaimana? Nah ini satu riwayat meriwayatkan bahwa bangun dari sujud atau bangun dari duduk istirahat kepada berdiri, ada yang mengatakan bangunnya itu dengan mendahulukan tangan dan tangan diletakkan ke paha, ditekan berdiri. Jadi ketika berdiri itu menekan paha. Nah itu yang dipilih oleh mazhab Hambali, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengajarkan cara bangunnya seperti begitu. Artinya ketika duduk, sujud, duduk, ketika bangun, tangan di paha, makan berdiri. Nah itu riwayat itu dipakai oleh mazhab Hambali, yaitu Imam Ibnu Qayyim. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, ketika bangun dari duduk atau dari sujud ke berdiri, itu disunnahkan mendahulukan lutut, kemudian tangan mendorong, yaitu bersandar ke bumi tangannya. Disebut namanya hayatul ajiz, seperti berdirinya orang yang sudah lemah. Nah sehingga kita berinya itu dengan mendahulukan dengkul. Nah kalau saya praktekkan sedikit gini, kalau saya praktekkan berdirinya itu begini. Kita berdiri, dengkul duluan, baru tangan. Nah itu yang dipraktekkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali, beliau bangunnya begini. Nah. Tidak pakai ke sana. Kalau kita nggak begitu. Nah, kalau kita bangun itu begini. Nah, tekan ini. Nah, itu yang paling afdal. Disebutkan dalam mazhab kita, itu cara yang terbaik untuk berdiri seperti tadi. Kenapa? Itu hayat mutawadhi. Itu terlihat cara tawadhunya seseorang. Nah itu maka kita bangunnya seperti begitu. Dan itu cocok untuk orang yang sudah rematik. Betul. Kalau udah langsung rematik kayak tadi cuma sama balik nggak kuat deh itu. Pasti jatuh itu nggak kuat. Melepak. Tapi kalau untuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, makanya disebutkan kahayatil ajiz, seperti tingkahnya orang yang sudah lemah.
Kenapa? Karena itu lebih menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah. Nah, itu cara bangunnya. Ya, itu ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi semua diatur lah. Cara bangunnya diatur sembarangan. Itu caranya. Nah, kemudian rahimakumullah, apabila sudah selesai rakaatnya, maka kita dari sujud berarti bukan berdiri tapi duduk untuk tasyahud akhir. Nah, duduk untuk tasyahud akhir itu duduknya namanya duduk tawarruk. Tawarruk itu yaitu kaki yang sebelah kiri, kakinya itu muncul di bawah betis kita, gitu, sepotong. Kaki kanan tetap ditegakkan begitu. Nah, sehingga pantat kita itu langsung nempel ke bumi. Itu namanya tawarruk. Nah, untuk laki-laki dan perempuan sama. Nah, kemudian setelah posisi tawarruk, tangan seperti dalam duduk di antara dua sujud seperti biasa. Hanya saja yang sebelah kanan yang 3 dilipat, yang telunjuk luruskan, yang jempol bawah telunjuk. Nah, jadi bukan caranya begini. Itu mulai dari awal, bukan baru asyhadu diangkat, bukan. Dari awal kita langsung begini, dari at-tahiyat. Dari mulai at-tahiyat terus begini kita. Jadi disebutnya ka'aqib salah khamsi. Kenapa? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5. Satu bundel dalam ilmu hisab itu 10. Jadi 50. Tambah ini 3. Bentuklah karena ketika telunjuk itu berbentuk angka hisab perhitungan 53. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW katanya tangan itu seperti bentuk perhisaban 53. Nah, kata ulama hisab 53 itu 5 bundel. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Satu bundel ini 10 nilainya dalam perhitungan. Berarti ini 50. Yang ini 3. Maka sebut 53. Nah, maka kita dulu begini. Ya, begini. Nah, kemudian ketika illallah baru itu diangkat dengan sempurna. Ketika asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika illallah telunjuk diangkat dengan sempurna dan pandangan kita pun berpindah dari tempat sujud ke telunjuk. Kenapa katanya begitu? Karena supaya mempersatukan, karena ini ketika illallah mengisyaratkan kepada wahdaniyatnya Allah. Nah, kemudian mata kita bersaksi tentang wahdaniyatnya Allah atau keesaannya Allah. Begitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, terus selama telunjuk ini naik, maka selama itu pandangan terus ke telunjuk. Ini terus. Begitu selesai kita membaca tasyahud, mau salam, baru telunjuk sunnah diturunkan dan mata kita pun kembali ke tempat sujud. Baru kita ucapkan assalamualaikum. Jadi tetap begini. Setelah mata kita ke telunjuk. Seandainya orang itu tidak ada telunjuknya, ya, ada orang ada telunjuknya. Sekalipun dia tidak ada telunjuknya, tetap tidak bisa diganti dengan yang lain. Maka tetap harus dengan telunjuknya, anggap seperti telunjuknya ada. Jangan sampai telunjuk tidak ada, diganti dengan ini. Jangan. Enggak sunnah. Diganti dengan ini enggak boleh. Tetap telunjuk aja, walaupun enggak ada telunjuknya. Anggap seperti ada. Pernah saya lihat orang telunjuknya potong sini nih. Ketika nunjuk pakai tengah gini, waduh, saya bilang wah salah nih. Nggak ngaji kayaknya. Bukan masalah telunjuknya ini, masalah ada makna yang terkandungnya di sini.
Dan juga jangan diganti dengan sebelah kiri, jangan katanya. Jangan sampai gini yang kiri, jangan. Yang kanan tetap. Walaupun tidak ada. Dalam kitab Asyiah Jamal, apa keistimewaannya? Kok pada mesti telunjuk? Walaupun tidak ada, bayangkan seperti ada. Karena dari telunjuk ini ada urat yang langsung bersambung ke ulu hati. Makanya ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu langsung nyambung ke ulu hati. Tauhid kita. Nah makanya digabungkan semua itu. Mata memandang, ini diangkat dan urat pun langsung ke hati. Illallah. Nah itu istimewanya. Makanya tidak bisa diganti dengan jari yang lain, walaupun telunjuknya tidak ada. Nah terus kalau telunjuk kiri itu nyambungnya bukan ke ulu hati, tapi nyambungnya ke kemaluan laki-laki ke bawah. Jadi kalau diangkat yang kiri, khawatir yang itu yang bangun nantinya, bukan yang hati yang bangun. Makanya tidak disunahkan, tetap yang ini sunnah. Kanan, nggak boleh. Jangan diganti yang lain, tetap ini aja. Nah itu. Nah kemudian la tahrikalah, dalam mazhab kita tidak disunnahkan diusik-usik ini. Nah, bagaimana kalau diusik-usik begini? Ya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau diusik begini tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Makruh. Tapi itu pun, ya, kalau memang dengan takalluf, ya, takalluf sengaja-ngaja gitu. Tapi kadang-kadang kita ketika bernama Allah dengan spontan bangun. Kadang-kadang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Kadang-kadang apabila gerak itu bukan dibikin-bikin, enggak jadi masalah. Ini yang permasalahan geraknya dibikin-bikin. Terus gini-gini. Kadang-kadang sengaja dibikin-bikin. Putar gitu. Jadi bukan begini, tapi diputar begini. Saya bilang kenapa diputar-putar? Untuk menunjukkan Allah di mana-mana. Banyak Allah di mana-mana. Bisa begitulah. Jangan, sudah. Di mazhab kita jangan digerak-gerakan, cukup begini aja. Diangkat asyhadu an la ilaha illallah, sudah tahan begini sampai selesai. Nah, tasyahud yang kita baca ukuran wajibnya. Ada ukuran wajib, ada ukuran sempurna. Kalau wajibnya pendek, kalau kita tergesa-gesa, kita ambil yang wajibnya aja, yaitu at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang paling pendek. Tambah baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Kalau kita tergesa-gesa bisa digunakan karena punya urusan. Tapi yang paling sempurna tasyahud yang seperti biasa kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Awas, kata ulama kita mesti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Harus ada tasdid. Kalau assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, batal salatnya. Batal kata sebelumnya, enggak sah. Mesti pakai tasdid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jangan hilang tasdid. Nah, kemudian atau diganti dengan hamzah boleh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu boleh. Berarti itu qiraat Warash. Nabi'u. Nah, kalau kita mah nabiyyu. Makanya pilih boleh nabiyyu atau nabi'u. Tapi kalau nabiyyu tidak sah tasydidnya. Itu tasydid wajib. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu ukuran wajibnya. Kalau tambahi sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama kita ada yang mengatakan sunnah membaca sayyidina min babil adab. Karena tata krama dengan Rasulullah SAW, sehingga pakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada juga ulama kita yang tidak menambah dengan sayyidina, tanpa menyalahkan kepada yang pakai sayyidina, tanpa menyalahkan. Dia membaca Allahumma salli ala Muhammad. Ditanya, kenapa anda pakai sayyidina? Dia jawab, saya lebih menjaga yang datang dari Rasulullah SAW. Dan saya tidak lepas dari takdim sama Rasul, hanya menjaga wahid. Kalau Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ketika Rasul dalam sholat tidak baca sayyidina, maka saya pun tidak baca sayyidina. Nah, maka ada ulama yang tidak pakai sayyidina, tapi tidak menyalahkan kepada yang pakai sayyidina. Makanya kita silahkan pakai sayyidina, silahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak pakai pun silahkan, yang penting jangan memberi kehormatan beliau. Sebut dengan takdim karena kita ikut apa yang Rasul katakan. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad, silahkan aja. Walaupun saya pribadi, karena dari kecil saya itu didikannya sayyidina, disampaikan ayana sayyidina. Tapi kita tidak menyalahkan sama orang yang tidak sayyidina, enggak. Saya bilang salah kamu apa sayyidina, enggak. Seperti saya tidak menyalahkan orang yang tanpa sayyidina, maka yang pakai yang tidak pun tidak menyalahkan orang yang pakai sayyidina. Jadi saya pribadi, kalau saya pribadi karena dari kecil didikannya begitu, sehingga saya membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma salli sayyidina Muhammadin itu rukun salat. Tapi kalau wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah ab'ab. Apabila ditinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi. Ya, itu. Nah, itu. Kalau sudah selesai tasyahud, maka kita membaca doa. Imam Tawus mewajibkan membaca doa sebelum salam. Itu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabil nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil dajjal. Nah, ini Imam Tawus menyebutkan ini wajib. Nah, sehingga pernah anaknya sholat tidak membaca doa itu, oleh beliau disuruh diulangi sholatnya. Itu Imam Tawus al-Yamani, bukan mazhab kita, tapi beliau mustahid sendiri. Nah, tapi kalau mazhab kita sepakat itu semua sunnah, tidak wajib. Jadi kita setelah selesai fil alamina innaka hamidum majid yang biasa kita, kemudian kita baca doa, boleh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzu fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu fitnatil masiihid dajjal. Boleh juga kita tambahi Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, terus wa ma qaddamu la ilaha illa. Boleh juga kita baca kalau memang kita sendiri. Tapi kalau kita menjadi imam, jangan memanjangkan kepada makmumin, karena mereka di belakang kita bervariasi, banyak orang yang punya kepentingan lain. Oleh karena itu disunnahkan cukup kita sampai fil alamina innaka hamidum majid dan pilih doa di antara salah satunya. Boleh Allahumma inni a'udzubika, boleh Allahumma firli ma qaddamtu. Yang penting pilih salah satunya di antara doa tersebut, karena kedua-duanya itu datang langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian rahimahullah, setelah itu baru kita ucapkan salam. Assalamnya yang minimal assalamualaikum minimal. Sunnahnya ditambahi warahmatullah. Kebanyakan ulama kita tidak disunnahkan menambahi wabarakatuh, tidak, kecuali dalam sholat jenazah.
Kalau sholat jenazah betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau selain sholat jenazah itu cukup sampai warahmatullahi. Itu kebanyakan ulama kita. Tapi kalau ada yang menambahi wabarakatuh, jangan kaget, nggak jadi masalah, tidak membatalkan. Karena yang ukuran wajibnya adalah Assalamualaikum. Dan ketika kita menengok Assalamualaikum, baru nengok warahmatullah. Jangan Assalamualaikum, jangan makruh. Nah mesti Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Itu cara Assalamualaikum. Nah itulah rahimahullah, selesailah praktek sholat secara singkat. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan dengan baik, dengan sempurna, sehingga sholat kita zahirnya sesuai dengan aturan Rasulullah SAW dalam yang wajibnya dan juga yang sunnah-sunnahnya. Tinggal kita insyaallah mudah-mudahan kita akan belajar nanti apa yang selayaknya zikir yang dibaca selepas sholat lima waktu. Biar kita membaca zikir setelah sholat lima waktu berdasarkan hadis-hadis tentang ulama yang kuat. Jangan sampai kita zikir yang macam-macam. Perbuat oleh kita, amal kita dengan baik. Dan insyaallah setelah itu baru kita berbicara tentang isi atau batinnya sholat, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menyempurnakan sholat kita. Karena sholat adalah pokok dalam kehidupan kita. Apabila sholatnya baik, maka insyaallah semua akan terbawa baik. Mudah-mudahan kita semua dikasih taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama masalah kunut bukan sunnah muakkad istilahnya, sunnah ab'ad. Ya, artinya dalam sholat itu ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Kalau sunnah hayat apabila ditinggalkan tidak boleh ditambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad itu yang perlu ditinggalkan disunnahkan ditambah dengan sujud sahwi. Di dalam mazhab kita mazhab Syafi'i bahwa kunut itu adalah sunnah ab'ad. Nah, adapun sunnah ab'ad kunut itu hanya dalam dua tempat. Itu dalam sholat subuh dan sholat witir bulan Ramadan dari tanggal 16 Ramadan sampai ujung Ramadan. Itu yang sunnah ab'ad. Selain dari itu seperti kunut dhuhur, asar dan yang lain-lainnya, itu mah bukan kunut rotib namanya. Itu mah kunut karena ada sesuatu kejadian atau kunut nazilah namanya. Nah, doa supaya daful bala. Nah, itu mah kunut nazilah. Itu mah ketika ada sesuatu yang turun, seperti banyaknya musibah, banyak penyakit, kita doa kunut. Nah, itu boleh dalam sholat apapun diperbuat.
Walaupun dalam surat Maghrib itu sunnah kita baca doa itu maknanya. Ya. Nah, terus nanti bulan Safar ini terutama Safar Wakasa, yaitu nanti kan besok ya. Rabu nanti depan nih, Rabu akan datang nih, Rabu terakhir bulan Safar. Ini bukan hadis, awas, bukan hadis, bukan apa, tapi ini kabar penemuan. Kabar penemuan. Jadi satu orang ulama min ahli kasyaf. Apa ahli kasyaf? Yaitu orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Tadi ahli kasyaf namanya. Ya, jadi mukasyafah, dia bisa melihat hal yang batin yang tidak kita lihat. Nah, kata beliau di rembuk terakhir bulan Safar itu diturunkan bala sebanyak musibah sebanyak 320.000 musibah di rembuk Wakasan, rembuk terakhir, yaitu untuk musibah selama 1 tahun itu diturunkannya di hari rembuk terakhir bulan Safar. Nah, karena ketika ada kabar begini, kabar yang menakutkan, hanya orang ada yang lainnya dengan cara doa kunut nazilah karena ingin selamat dari bala. Dan selama itu doa menjadi masalah, tidak bid'ah, tidak apa, dianjurkan. Atau kita lari ke sholat 2 rakaat, suka orang sholat 2 rakaat atau 4 rakaat di Rebo Wakasan. Bagaimana? Selama sholatnya sholat mutlak menjadi masalah. Sholat mutlak berarti usul rakaatain lillahi ta'ala. Tidak apa-apa, sholat mutlak dengan bacaan kulhu inna a'tayna 17 kali, kulhu 5 kali, falak annas sekali-sekali tiap-tiap rakaat. Ya? Untuk apa? Untuk daf'ul bala. Selama dia tidak niat usul di daf'al bala atau usul sunnat as-safar, jangan. Yang sebagus niatnya usul di rakaatain lidaf'il bala lillahi ta'ala. Sholat mutlak, ya itu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau ada kabar yang menakutkan, kita disunnahkan lari kepada sholat, itu aja. Jadi tidak bid'ah, tidak apa. Tapi kalau dia mengatakan sholat Safar itu bid'ah. Tapi kalau sholat sunnah mutlak kapanpun boleh. Yang penting dalam waktu yang tidak diharamkan. Itu mana? Oh. Ini kasihan ya. Ada 2 materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ketika sudah dibaca 7 termasuk nempel, yaitu 3, kemudian tangan 2, puluhan dan kaki 2. Nah, sementara kalau bagaimana kalau seandainya hidung yang tidak nempel, maka itu suara yang sangat tidak diulang. Yang kedua, ketika akhir bangun dari sujud, ini ada yang orang itu ketika takbir itu memanjangkan takbirnya dari mulai bangun dari sujud sampai dengan berdiri tegak. Artinya kan panjang sekali. Nah, yang betul apakah yang dipanjangkan seperti itu? Misalkan Allahu Akbar. Karena ini ada 2 hal yang dipanjangkan dari lebih dari mulai bangun sampai ini. Apakah cukup kita misalkan Allahu Akbar itu hanya cukup 2 rakaat? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu sujud tidak nempel hidung. Sudah saya katakan tadi bahwa yang mu'tamad dalam mazhab kita, hidung itu tidak termasuk anggota sujud. Hanya disunnahkan hidung menempel. Apabila hidungnya tidak menempel, maka hukumnya makruh. Nah, jadi bagusnya hidung menempel. Kecuali Imam Hasan Al-Basri mazhab lain yang menyebutkan bahwa hidung itu mazhab kita tidak wajib, hanya sunnah saja. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah takbir. Takbir ada batasan maksimal, yaitu 14 harkat. Nah, sehingga disunnahkan kita memanjangkan takbir
dari sujud ke berdiri, yang penting jangan sampai melewati 14 harakat. Ya, nah, sama batasnya tuh. Kalau sampai begini, kalau sampai ancek ya sampai ancek. Tergantung kepada kondisi orangnya. Mungkin untuk orang yang gendut, bangunnya susah, baru juga segini udah habis harakatnya. Berarti di situ bannya. Ya. Nah, yang tidak disunnahkan panjang takbir, yang saya maksud itu dalam takbiratul ihram, itu aja. Jangan terlalu panjang. Tapi kalau dalam itu mas sunnah dipanjangkan supaya gerakan kita itu berbarengan diiringi dengan takbir. Jangan terpotong-potong. Tidak disunnahkan 2 kali Allahu Akbar, jangan. Satu gerakan satu takbir. Jangan sampai 2 takbir. Waalaikumsalam. Ya, inti pertanyaannya bahwa tentang syirik atau mencampurkan. Pertama, dalam satu ayat jangan menyekutukan dalam hukum. Yang kedua, jangan menyekutukan dalam ibadah. Pertama, dalam menyekutukan dalam ibadah ada yang dikatakan syiriknya syirik khafi yang samar, ada yang syirik jali yang jelas. Nah, sebetulnya kalau kita menyekutukan, kadang-kadang menyekutukan fil ibadah, kadang-kadang menyekutukan fil qasdi dalam tujuan, ya. Menyekutukan dalam ibadah dan menyekutukan dalam tujuan. Kalau kita menyekutukan dalam ibadah, itu habis semua musyrik, itu mah hilang segala-galanya. Seperti apa? Seperti menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Itu namanya syirik dalam ibadah. Dalam tujuan kita tujuannya karena perintah Allah, dan tujuan juga nah ini kalau syirik qasdi itu hanya melebur pahala, tidak melebur ibadah. Nah, ajarannya contoh bersih dari percampuran tujuan. Mesti kita saat ibadah itu tok karena pelaksanaan.
ingin terpuji. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung dari mensekutukan Engkau. Baik itu mensekutukan dalam apa? Jadi intinya bahwa kita itu sebuah tenaga untuk memurnikan. Kalau pada tujuan itu kemungkinan membatalkan ibadah, akan saya bahas tentang apa batik. Nanti tentang masalah bagus latihan wadahnya bagus, kesina juga bagus. Insya Allah akan saya bahas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa shalli wa barik wa sallim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma تصاحب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Allah
Amin.